Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Jika ini pertama kalinya Anda menonton kami dan Anda ingin menonton episode kitab-kitab yang lalu, Anda bisa membuka situs web kami semuakitabsuci.com dan Anda akan menemukan semua episode beserta juga dengan skripnya. Anda bisa mendapatkan keuntungan dari semua kitab yang pernah kami pelajari sebelumnya. Saat ini kita telah mencapai dalam studi kita dalam kitab Nehemia, salah satu kitab sejarah dalam Perjanjian Lama, yaitu sampai di pasal yang ke-6. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para hamba Tuhan yang telah hadir di studio. Saudara Nehemia Nathan, selamat datang. Terima kasih. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Ishak, mohon berikan kami ide dasar tentang pasal 5. Mohon bagikan dengan kami kesimpulannya dalam 2 atau 3 kalimat agar pemirsa terkasih yang menonton kita untuk pertama kalinya akan tahu apa yang akan kita bahas. Pasal 5 dicirikan dengan munculnya masalah internal di antara umat dan ada teriakan karena orang terhormat di bangsa ini mengambil keuntungan dari saudara-saudara mereka yang malang dan mulai meminjamkan uang dengan bunga. Ini menyebabkan saudara-saudara yang malang atau kelompok yang kembali dari pengasingan mengalami kerugian karena mereka kehilangan kebun anggur, ladang, bahkan putra dan putri mereka. Masalah ini merasa kemarahan Nehemia dan kita bisa lihat betapa terhormatnya Nehemia sejak awal kitab ini. Dari awal pasal 1 kita melihat bahwa ia berduka cita dengan kudus. Dan kita melihat dia di pasal 5 mengalami murka yang kudus. Apa makna dari kudus? Artinya adalah tujuannya adalah kemuliaan Tuhan. Dia tidak berduka untuk dirinya sendiri dan tidak marah untuk dirinya sendiri atau martabatnya sendiri, tapi dia marah karena dia melihat bahwa keadaan ini akan buat bangsa-bangsa mencela mereka dan mencela nama Allah yang hidup, nama Tuhan dan umat Allah. Sungguh berharga baginya, jadi dia mengambil sikap yang tegas. Dan dia adalah panutan dalam segala hal. Bukan hanya dia tidak mengambil apapun dari orang-orang ini, tapi dia juga berkorban secara finansial dan sosial saat dia mengorbankan posisinya untuk waktu yang relatif lama. Dan setelah itu bahkan ketika dia menjadi bupati, dia tidak mengambil alokasi keuangan baginya. Selain itu, dia biasa menyumbang secara finansial dan dia biasa menyiapkan pesta besar untuk 150 orang. Pesta harian yang menyajikan banyak makanan untuk semua, termasuk mereka yang berasal dari bangsa lain. Dia adalah panutan nyata, dia mencela kesalahan ini dan kejahatan itu. Dan karena dia adalah panutan, tegurannya efektif. Jadi selanjutnya, orang terhormat merasa bahwa meminjamkan uang pada saudaranya dengan bunga 12% per tahun adalah sebuah kesalahan. Jadi mereka semua memutuskan untuk membayarkannya. Pertama, mereka memutuskan untuk menghentikan pinjaman dengan bunga, kemudian mereka memutuskan untuk memberikan pada mereka ladang, kebun anggur, dan anak-anak yang mereka gadaikan. Dan Nehemia berhasil melakukannya sebagaimana di pasal-pasal sebelumnya saat melawan musuh eksternal. Di pasal 5, dia berhasil menyelesaikan masalah internal yang mungkin mempengaruhi kesaksian ini secara negatif. Terima kasih Saudara Ishak yang telah meringkas pasal 5 untuk kita semua. Saudara Nehemia, mari ke pasal 6. Saya akan membacakan ayat 1-9. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lobang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya?
dan pergi kepada kamu?" Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepada aku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, "Ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gashmu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding." Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, "Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutan kami." Pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Pembicaraan yang sangat serius, tapi mohon komentari ayat pertama di mana Nehemia sedang memberikan laporan tentang kemajuan proses pembangunan. Baik. Mohon jelaskan pada kami apa yang dikatakan Nehemia. Tentang musuh dan posisi mereka, kita melihat bahwa permusuhan semakin meningkat. Dari awal kitab hingga saat ini, kita melihat bahwa permusuhan meningkat dalam hal ukuran musuh dan dalam hal taktik musuh. Mengenai ukuran, mereka mulai sebagai 2 saja. Sanbalat orang Horon dan Tobia pelayan Amon. Kemudian Geshem orang Arab bergabung dengan mereka. Setelah itu kita melihat saudara Sanbalat dan tentara Samaria. Setelah itu bangsa Amon, orang Arab dan orang Asdod. Dengan demikian musuh semakin meningkat dalam hal jumlah. Juga musuh tidak pernah gagal dan tidak pernah putus asa. Di semua tahapan dia punya apapun untuk menentang umat Allah dan menentang pekerjaan para hamba Tuhan dalam pelayanan mereka. Di sini musuh-musuh Nehemia berusaha untuk dapat mengalihkan perhatiannya. Ketika mereka melihat bahwa tembok itu akan segera selesai dan tidak ada celah yang tersisa padanya dalam laporan Nehemia, dia berkata, "Walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang juga pintunya, jadi tembok itu sudah selesai dan juga gerbangnya, tapi pintunya masih belum." Nehemia sangat akurat dalam menggambarkan fase yang telah mereka capai dalam pembangunan. Saudara Nehemia, proporsi pintu dibandingkan dengan dinding sangatlah kecil. Ya, Jadi dia bisa mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan tembok dan menyelesaikan pekerjaannya. benar. Tapi keakuratan Nehemia dan kejujurannya membuatnya mengatakan bahwa dia menyelesaikan dindingnya, tetapi pintunya belum terpasang. Ketika orang berbicara tentang pencapaian spiritual mereka, beberapa dari mereka cenderung memperbesar prestasi mereka, cenderung melebih-lebihkan, dan yang lain bicara dengan jujur. Mohon beritahu kami keseriusan masalah ini. Ini jebakan besar, saudara ayat. Dan kita semua jatuh cinta ketika kita berbicara tentang bekerja di mana Tuhan memakai kita. Sebenarnya kita tidak seharusnya berbicara tentang pekerjaan itu. Dan bahkan ketika kita bicara, tujuannya harus memperbesar kasih karunia Allah. Dan tindakan Tuhan tidak merujuk pada kepahlawanan kita atau keberanian kita. Nehemia adalah yang seperti itu. Dalam laporannya, dia adalah orang yang jujur dan juga akurat dalam semua yang dia katakan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Dalam pasal 6 ayat yang kelima, lalu dengan cara yang sama, untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka, yang berarti surat yang tidak disegel. Surat-surat resmi biasanya digulung dan disegel dengan petugas segel di tangan pengirim atau salah seorang asisten resminya. Sementara surat yang terbuka atau surat terbuka yang tidak disegel bukan hanya tanda tidak hormat dan kritik yang jelas, tetapi juga digunakan untuk menyiratkan bahwa informasi di dalamnya tersedia untuk umum. Dan tentu tujuan dari surat tersebut untuk mengintimidasi Nehemia dan menunda dia bekerja.
Dalam ayat 3, Nehemia menolak untuk turun dan bertemu musuh meskipun itu adalah kesempatan baginya untuk bernegosiasi, menemukan solusi untuk menghindari perang dan pertumpahan darah. Mengapa dia menolak untuk mendatangi mereka? Bukankah ini kesempatan untuk bernegosiasi? Ini tampaknya ide masuk akal saudara ayat. Jika dia turun dan bernegosiasi dengan mereka, dia mungkin akan memenangkan mereka ke sisinya. Tapi juga dengan logika yang sama, bisa kita katakan bahwa orang-orang ini sepanjang periode sebelumnya belum melakukan tindakan apapun yang sebenarnya menunjukkan niat baik mereka. Nyatanya, Nehemia tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir dengan cara yang berbeda. Dia sedang berpikir bahwa Tuhan telah menetapkan suatu tujuan untuk ia lakukan dan dia tidak siap untuk menyimpang dari tujuan ini. Bahkan, untuk setiap negosiasi atau diskusi, dia mengatakannya secara harfiah dalam ayat yang sama. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Dia menyatakan alasannya, seolah-olah dia berkata bahkan jika aku turun dan kita menyetujui hal tertentu, saya masih akan terus membangun. Jadi ini akan membuang waktu dan omong kosong. Nehemia di sini memberi kita pelajaran tentang tekad dan keinginan untuk melanjutkan apa yang telah dia mulai. Di bawah kepemimpinan Tuhan, Tuhan telah mengatakan padanya untuk bergerak ke arah itu. Ini mengingatkan kita saudara ayat tentang orang lain yang telah melakukan tindakan yang lebih besar dari Nehemia. Dan juga dimintakan padanya Untuk sementara turun. dia melakukan tindakan ini. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Kenapa Kristus tidak turun dari salib? Seolah ini adalah aplikasi terbesar untuk ayat yang disebutkan dalam Nehemia 6 ayat 3. Meskipun Kristus berkata, aku sedang menyelesaikan pekerjaan besar sehingga aku tidak bisa turun. Mereka berkata kepadanya, turun dari salib agar kami dapat melihat dan percaya. Tapi mereka tidak akan melihat atau percaya karena mereka telah melihat semua mujizat Kristus. Tapi Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya dan juga Nehemia. Dan setiap hari kita dituntut untuk berhati-hati karena salah satu tipe muslihat setan adalah untuk mengkonsumsi kita dalam polemik, persahabatan, diskusi, Kompromi. dan kompromi. Tidak ada kompromi dalam urusan Tuhan. Dan kemungkinan besar jika kita menanggapi kompromi, dialah yang akan menang, bukan kita. Tepatnya kita akan kalah. Benar. Saudara Nehemia, ada cincin dalam rantai oposisi dan perang psikologis melawan Nehemia dan orang-orangnya. Kalau kita baca di ayat 5, ada anak panah baru dalam perang ini. Untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Apa yang Anda lihat dalam ayat ini? Dan apa surat terbuka ini? Saya melihat bahwa musuh menggunakan kebutuhan yang mendesak. Dia mengiriminya 4 pesan verbal dengan isi yang sama. Dan Nehemia tetap kokoh dan teguh pada tujuannya. Dia tidak menanggapi atau mendiskusikannya dengan musuh dan kali ini dia mengiriminya surat tertulis. Tapi ada juga jebakan baru di dalamnya. Dia mengiriminya tuduhan tersembunyi. Seolah berkata, saya khawatir tentang motivasi hati Anda, sebuah pembicaraan sedang disebarkan. Dengan reputasi di antara bangsa-bangsa tentang Anda bahwa bukan hanya akan membangun tembok, namun Anda akan menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Tapi Nehemia sama sekali tidak menggubris perbincangan ini dan ia menjawab dengan sangat sederhana dan realistis. Dia berkata, hal yang seperti kau sebutkan itu tidak pernah ada, itu hanya isapan jempolmu belaka. Nehemia sangat sadar akan semua upaya musuh, sekali untuk intimidasi, untuk godaan, dan untuk pengalih perhatian. Juga menggunakan kebutuhan yang mendesak. Dia sadar seperti yang dikatakan kitab suci kepada kita. Sebab kita tahu apa maksudnya, kita harus sangat sadar siapa musuh kita dan strateginya. Akankah kita memahami taktiknya? Kita bisa memahaminya dari firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita konflik ini sejak permulaan adanya manusia di bumi. Kita memahami dari pembicaraan ini bahwa setan memiliki berbagai cara Tentu saja. dan berbagai panah. Tentu. Saudara Ishak, mari kita ke ayat 10. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehatabil, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Mohon berikan komentar tentang orang ini, Semaya, dan niat pribadinya ketika dia mengucapkan kata-kata ini pada Nehemia. Ini adalah jebakan baru perangkap setan dalam berbagai metode, tapi satu tujuan yaitu menunda pekerjaan Tuhan. Semaya bin Delaya memulai seolah dia seorang nabi. Dia memberitahu Nehemia untuk mengurus dan untuk bersembunyi di dalam bait Allah dan menutup pintu karena mereka akan datang pada malam hari dan membunuhnya.
Nehemia membahas dengan jawaban yang baik. Dia berkata, orang manakah seperti aku ini akan melarikan diri? Ini adalah hal yang bagus. Bila ada saudara atau saudara perempuan, diserahkan tanggung jawab. Dari Tuhan seharusnya mereka tidak takut akan apapun saat mereka melakukannya. Tidak ada yang membuat mereka berbalik, tidak ada yang membuat mereka melarikan diri. Kita harus lari dari kejahatan bukan dari tanggung jawab. Kita harus lari dari dosa bukan dari pelayanan. Orang manakah seperti aku ini akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat masuk ke bait suci dan tinggal hidup? Akankah dia hidup jika dia masuk ke bait Allah? Sebenarnya kebenaran tentang orang ini terungkap setelahnya dan Nehemia mempelajari di ayat 12 karena kutahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Mengucapkan nubuatan itu terhadap aku. Lalu siapa yang mengirimnya? Karena disuap Tobiat dan Sanbalat, mereka memberinya uang. Tobiah dan Sanbalat berpikir untuk mengerjai Nehemia dan memberitahunya bahwa dia akan dibunuh agar dia lari dan bersembunyi. Sungguh memalukan pemimpin besar untuk lari dan bersembunyi. Tepatnya orang-orang akan tersesat. Jika pemimpin bersembunyi, rakyat akan Dan mereka tersesat. berpikir bahwa mereka akan membuatnya jatuh ke dalam perangkap seperti itu. Tapi karena Nehemia sadar dan karena Tuhan melindungi dirinya dari jatuh ke dalam perangkap ini, ia berbalik melawan mereka. Terungkaplah dan niat hati mereka terungkap, yaitu bahwa mereka menyewa dia untuk membuat Nehemia takut sehingga dia akan melakukan hal-hal ini yang akan menjadi aib bagi Nehemia. Tapi Nehemia tidak jatuh ke perangkap ini. Semoga Tuhan melindungi kita dari jatuh dalam perangkap apapun. Dan orang yang menyampaikan hal-hal dan mengklaim bahwa Tuhan mengatakannya, namun sebenarnya Tuhan tidak mengatakan apa-apa. Penyisipan urusan spiritual di sini sebagai metode dari perang. Dia mengatakan kepadanya di sini untuk bersembunyi di rumah Tuhan, di bait Allah. Sampai sejauh mana urusan spiritual dapat digunakan sebagai metode dalam perang spiritual? Oke, ya. Seseorang mungkin menawarkan saya sesuatu yang muncul secara lahiriah untuk melayani atau memuliakan Tuhan, tetapi pada saat yang sama mungkin memenuhi tujuan musuh. Ya benar. Ada banyak hal seperti itu. Pertama, penyalahgunaan. Benda-benda suci atau penyalahgunaan agama tersebar luas di semua kalangan. Tapi juga menggunakan agama yang benar atau doktrin yang benar dengan mengatakan bahwa itulah yang Tuhan inginkan. Sementara mereka memiliki tujuan lain. Dan jika orang tersebut tidak berdiri di atas tanah yang kokoh, dia mungkin percaya itu. Itu sebabnya Kitab Suci memberitahu kita, saudara ayat, agar tidak terombang-ambing oleh gelombang dan terbawa oleh setiap angin pengajaran. Kita harus berdiri di atas tanah yang kokoh, agar musuh tidak menipu kita dan membuat kita pergi melalui jalan yang menuju jalan orang lain dan jangan memuliakan Tuhan atau menuntun pada berkat rohani kita. Kadang setan mendorong orang untuk melakukan pelayanan, Benar. sementara mereka tidak dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan itu, melainkan untuk memenuhi tujuan iblis. Dan untuk membuat orang ini sombong, sementara itu sama sekali bukan dari Tuhan. Karena saya polos-polos saja dan tidak memperhatikan atau berhati-hati, saya mungkin hanyut ke arah ini. Kita harus menyelidiki segala sesuatu apakah itu dari Tuhan atau tidak. Ucapan Nehemia, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri, mengingatkan saya akan tuntutan yang dijatuhkan oleh seseorang terhadap Kristus. Dia berkata di dalamnya, siapa yang memberitahumu bahwa Kristus akan disalib? Kristus menghindari salib dengan setiap cara. Ingat taman? Di taman Kristus membuat 3 garis pertahanan. Dia tempatkan 8 muridnya di depan, kemudian 3 sebagai garis pertahanan kedua, dan dia berdiri di belakang mereka. Sehingga jika 8 dilewati, garis pertahanan kedua tetap ada. Dan jika ketiganya terlewati, dia bisa melarikan diri. Saya bertanya-tanya, siapa yang dia bicarakan? Yesus Kristus? Siapa yang menyatakan bahwa untuk tujuan ini dia telah sampai pada momen ini? Ini. Dia juga mengatakan banyak hal tentang kedatangannya secara khusus untuk menebus kita. Dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk banyak orang. Dia berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saat mereka datang untuk menangkapnya, Kristus berkata, jika aku yang kamu cari, maka biarkanlah mereka ini pergi. Juga, apakah mereka yang datang menjemput atau Kristus yang keluar menghampiri? Dia mendatangi mereka. Tepat. Mereka yang bertanya atau Kristus yang bertanya kepada mereka? Siapa yang kamu cari? Dia berkata, siapa yang kamu cari? Saat dia menjawab, akulah dia, apa yang terjadi? Mereka jatuh ke tanah. Jika Kristus ingin menghindari salib, Melarikan diri. dia akan melarikan diri, tetapi dia telah datang untuk tujuan ini. Dan seperti yang dikatakan saudara Ishak, dia menyelesaikan sebuah karya besar di kayu salib. Benar, ya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat.
Dia mengatakan bahwa tembok itu dibangun dalam 52 hari. Mungkinkah tembok seluruh kota akan dibangun dalam 52 hari, sementara orang-orang yang lemah dan sumber daya yang langka? Mungkinkah tembok kota dengan 12 pintunya akan dibangun dalam 52 hari? Itu yang dikatakan Alkitab. Alkitab hanya menyatakan kebenaran dan ia jujur. Dikatakan maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dia menyebutkan tanggal penyelesaian dinding itu. Dalam waktu 52 hari. Saya penasaran bagaimana reaksi musuh. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa yang ada di sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar. Itu adalah reaksi pertama mereka. Tapi setelah itu mereka mengetahui kebenarannya bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami dan itulah alasannya. Kita berhak untuk merasa takjub. Bagaimana bisa beban kerja sebesar itu, tembok besar di sekitar kota, selesai dalam 52 hari? Ya, itu bisa dilakukan. Mengapa? Karena pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Dan sukses dalam pelayanan adalah jawaban praktis, jawaban Tuhan kepada seluruh usaha perang iblis melawan umatnya. Saya sangat tersentuh ketika Anda mengatakan bahwa mereka sangat berkecil hati. Saya melihat dalam pasal 4 mereka mengatakan bahwa orang Yahudi lemah. Benar. Mereka sangat berkecil hati di mata mereka sendiri. Tetapi Anda menimbulkan pertanyaan dalam diri saya, Saudara Nehemia. Ketika Anda berbicara tentang menetapkan tanggal untuk menyelesaikan pekerjaan, mengenai kebenaran kitab suci, ketika kita menemukan tanggal yang akurat, Ya, di hari ini, dan itu, dan bulan ini, dan kemudian itu. Apa artinya ini tentang kebenaran dari kitab suci? saudara, ayat kita punya dalam kitab suci firman Tuhan, Alkitab, yang paling akurat tercatat dalam sejarah di muka bumi ini. Kita tidak memiliki sumber manusia lain untuk mengetahui darinya sejarah zaman kuno ini selain firman Tuhan, kitab suci. Bukti yang purbakala ini membuktikan kebenarannya dari semua informasi sejarah tentang semua peristiwa tercatat dalam firman Tuhan. Biarkan para arkeolog mencari sebanyak yang mereka inginkan. Setiap penemuan baru yang mereka temukan akan menambahkan kredibilitas yang baru juga terhadap akurasi sejarah yang tercatat dalam Alkitab. Saya akan memberikan contoh yang lain. Kejadian pasal 10 berbicara tentang distribusi dari bangsa-bangsa di bumi. Setiap bangsa itu ingin tahu asal-usulnya baik dari Sem, Ham, dan Yafet. Harus kembali ke Kejadian 10. Tidak ada sumber sejarah lain selain dari firman Dan Tuhan. tidak ada kitab lain di muka planet ini yang berbicara tentang asal-usul bangsa, kecuali Alkitab. Benar. Oke, Mempertimbangkan bahwa Alkitab pada asalnya bukanlah kitab sejarah. benar. Tetapi Alkitab berbicara mengenai sejarah dengan sangat Misalnya akurat. jika saya menemukan sebuah kitab yang memberitahu saya bahwa Nehemia ini yang menjadi pokok bahasan kitab Nehemia misalnya adalah anak dari Ishak anak Abraham, ini memberi saya informasi tanpa membuktikannya berdasarkan tanggal. Dan ada perbedaan waktu antara Nehemia dan Ishak. Jadi bisakah saya mendekati kitab ini dengan kepercayaan dan hormat? Bisakah saya belajar darinya atau akankah ada semacam pertanyaan? Secara ilmiah, kitab ini ditolak karena kurangnya kredibilitas dan juga ketepatan. Jadi ketika kitab suci menegaskan kejadian yang ada di dalamnya dengan tanggal-tanggal, itulah salah satu bukti keakuratan kitab suci. Tentu. Baik, oke. Saudara Ishak, saya punya satu pertanyaan terakhir. Kita telah mengetahui bahwa ada upaya untuk menunda pekerjaan. Dan Nehemia mengalami lebih dari satu pencobaan. Mohon beritahu kami berapa banyak upaya yang disasarkan oleh Nehemia. Ada 7 upaya dasar yang disebut dalam kitab Nehemia. Kita tahu bahwa angka 7 adalah angka kesempurnaan. Jadi ada oposisi yang sempurna. Tapi di sana juga kesempurnaan dalam penyelesaian pembangunan pekerjaan ilahi. Di dalam pasal 2, cerita dimulai di ayat 19 dengan Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengejek Nehemia. Ada juga upaya dalam pasal 4, upaya di mana mereka juga mengejeknya pada 3 ayat yang pertama. Dan kedua kalinya ada di ayat 7, ketika Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod mendengar dan marah, dan bersekokol untuk memerangi Yerusalem dan untuk membahayakannya. Jadi ada sebuah percobaan di pasal 2 dan 2 percobaan di pasal 4. Kita akan temukan 4 percobaan di pasal 6. Jadi dari 7 upaya, 4 penentangan ada di pasal 6. Yang pertama, dalam pasal 6 Sanbalat dan Geshem mencoba membujuknya keluar dari Yerusalem. Mereka mencoba memikat Nehemia. Yang kedua dalam ayat 4 pertama kedaratan Ono untuk bernegosiasi. Upaya ketiga,
Sanballat mengancam Nehemia dengan tuduhan palsu dalam surat Ya, terbuka. Dan upaya keempat dalam pasal 6 yang merupakan upaya ke-6 dalam kitab ini ada di ayat yang ke-10 ketika Semaya, nabi palsu, memberitahu Nehemia untuk bersembunyi di bait Allah karena mereka akan bunuhnya di malam hari dan dia adalah seorang pembohong yang disewa oleh musuh. Upaya ke-7 dan terakhir adalah di pasal 6 mulai dari ayat yang ke-17. Surat datang dari Tobia dan surat ini dikirim untuk menakuti Nehemia. Ayat yang ke-19 juga mereka sebut-sebut dalam segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirimkan surat-surat untuk menakut-nakuti aku. jadi ada 7 upaya. Ya, Ada itu 7 betul. upaya. Dan meski demikian dindingnya sudah selesai. Tepat. Saya merasa hadirin ingin berbagi sesuatu. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan Saudara Ishak. Dia mengatakan bahwa 7 upaya telah dilakukan oleh semua yang mengelilingi Nehemia dan oleh musuh bertujuan untuk menghentikan penyelesaian dinding. Lalu yang saya tanyakan adalah, kita melihat hal berlawanan yang sama muncul dari dalam dan dari luar. Apa metode yang ideal bagi kita sebagai individu dan sebagai jemaat untuk menghadapi peperangan setan baik dari dalam atau dari luar? Pertanyaan yang bagus sekali. Dengan strategi yang sama yang digunakan Nehemia, tidak bergantung pada dirinya sendiri, puasa dan berdoa, dan bergantung pada firman Tuhan. Dia memiliki latar belakang Alkitabiah yang kita bisa lihat dimulai dari pasal pertama. Dia benar-benar rendah hati dan dia tidak mencari keuntungannya sendiri. Dia turun sendiri di malam hari untuk memeriksa ini dan itu. Dia menolak untuk berkompromi atau Itu bernegosiasi. benar, tepat. Dia selalu mempercayai Tuhan dan dia beriman kepada Tuhannya. Dia adalah panutan yang baik dan dia menggunakannya untuk mempengaruhi orang lain. Kita perlu menerapkan semua ini, hal-hal yang telah kita pelajari di bagian sebelumnya secara praktis. Agar berkat Tuhan terpenuhi adalah baik untuk mempelajari kitab suci dan bagus untuk mengetahui metode musuh. Seperti yang telah kita dengar dari saudara Nehemia beberapa waktu yang lalu, sebab kita tahu apa maksudnya. Sebagaimana Rasul Paulus katakan. Dan baik untuk mengetahui bagaimana merespons menggunakannya, tapi penting untuk memiliki niat, keinginan, dan juga tekad yang dimiliki oleh Nehemia. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Orang mana seperti aku ini akan melarikan diri? Seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Kita perlu meletakkan semua masalah ini di hadapan kita setiap hari. Benar, iya. Saya hanya ingin mengonfirmasi bahwa sikap kita terhadap firman Allah adalah yang menguatkan kita. Firman Tuhan adalah pedang roh. Pedang roh. Tepat sekali. Mari selalu ingat godaan setan ketika ia bertemu Kristus di padang gurun. Bagaimana Kristus menang atas semua godaan dari setan Oleh firman. dengan pedang roh yang adalah firman Allah. Dia memberitahunya, ada tertulis. Semakin kita menyimpan firman Tuhan dalam diri kita, semakin Roh Kudus akan memberdayakan firman yang ada dalam kita untuk mengusir serangan musuh. Benar, tepat. Jelas Tuhan sudah berbicara kepada kita hari ini. Apa yang kita pelajari di episode ini? Ketika kita melakukan pelayanan apapun, kita tidak boleh mengaitkannya dengan diri kita sendiri karena kita tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi kita membawa kekuatan Tuhan karena Dia memberi kita kekuatan dan kasih karunia. Kita telah melihat bahwa upaya musuh berkelanjutan. Ini berarti tidak ada waktu untuk istirahat dalam kehidupan rohani kita. Kita selalu dalam peperangan selama hidup kita. Perang yang berkelanjutan. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua. Kita lanjutkan diskusi di episode Terima selanjutnya. kasih. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.